semakin bertambah rasa takut dan kehati-hatiannya. Kenapa Ibu sekalian? Saya pernah menjelaskan suatu ketika dalam pengajian akad pagi itu, di antara tanda orang itu amalnya diterima adalah orang itu khawatir amalnya tidak diterima. Paham ya? Jadi di antara tanda orang itu amalnya diterima, ya, orang itu khawatir amalnya tidak diterima. Karena dia selalu khawatir amalnya tidak diterima, dia selalu melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan supaya amalnya itu semakin lama semakin banyak dan amalnya itu semakin lama semakin baik. Dalam kategori ini itu kan berlaku di dalam sholat, ya kan? Di akhirat nanti misalnya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali itu apa? Sholat. Begitu dilihat ada kekurangan di dalam sholat wajibnya, Allah menyuruh malaikat lihat sholat sunnahnya, ya kan? Lihat sholat sunnahnya. Artinya orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang selalu merasa di dalam dirinya tidak diterima apa yang dilakukannya itu, sehingga dia terus-menerus melakukan perbaikan di dalam ibadahnya. Apakah perbaikan dari sisi kualitasnya ataukah perbaikan dari sisi kuantitasnya? Makanya beberapa kali saya menyampaikan kepada sekalian, kita jangan terkecoh dengan sebuah pernyataan yang seolah-olah pernyataan itu benar, sementara pernyataan itu ya adalah untuk menghibur diri bagi orang-orang yang tidak banyak beribadah. Apa itu? Ibadah itu gak penting yang penting bermutu. Tilawah itu nggak penting banyak, yang penting berkualitas. Ya, itu menurut saya racun yang menyebabkan kita tidak naik produktivitas kita di dalam beramal. Mas kakaknya 5 ayat aja, yang penting bermutu. Saya ngarani bermutu ku sopo, gitu kan? Alas cukuplah sholat wajib, nggak usah sholat sunnah, misalnya. Nah, makanya Ibu sekalian, di sini dikatakan semakin orang itu bertambah amalnya, semakin orang itu bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin bertambah kehati-hatiannya. Semakin dia itu hati-hati ketika dia melakukan amal-amal perbuatan itu. Engko nang ojo-ojo gak ikhlas, engko nang ojo-ojo salah di dalam melaksanakan, jangan-jangan dan seterusnya. Ini orang yang bahagia. Kenapa? Produktivitas amalnya akan semakin bertambah, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Ya, makanya di setiap kali sholat subuh, ya, Rasulullah SAW itu selalu membaca doa ini. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya sengaja menampilkan huruf Latinnya ini barangkali kita bisa melaksanakannya. Dari Ummu Salamah berkata, ketika selesai salam dalam sholat subuh, Nabi itu selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, amal yang diterima. Mari kita amalkan ini. Setiap kali selesai kita melaksanakan sholat subuh, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amal kita itu diterima. Karena tidak ada jaminan amal kita itu diterima. Kan itu masalahnya, iya kan? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sholat kita diterima, itu karena memang tidak ada jaminan sholat kita itu diterima. Ya, tidak ada jaminan. Ayo, siapa yang menjamin setelah selesai salat, alhamdulillah sholatku diterima oleh biji songo misalnya? Tidak ada. Dan itulah hikmahnya. Kenapa tidak ditunjukkan oleh Allah di depan kita tentang angka sholat kita? Apa hikmahnya? Supaya kita selalu bermohon kepadanya supaya sholat kita diterima, dan karena kita selalu bermohon kepadanya supaya sholat kita diterima, kita akan semakin banyak melakukan sholat, baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi rakaatnya. Makanya saya pernah suatu ketika menyampaikan di dalam kajian ini, ya sekalian, monggo kita komitmen, ya, dalam sehari semalam itu minimal sholat 40 rakaat misalnya, minimal 40 rakaat. Mari kita komitmen itu bersama-sama, kita hitung sendiri, ya, yang kalau kita lihat gampangnya kan sederhana.
17 rakaat sholat wajib, ya kan? 11 rakaat sholat tahajud yang tadi malam kita lakukan ya. Kemudian 12 rakaat sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 40 rakaat. Nah, itu yang kedua ya.